Oke, baik anak-anak. Di sini Ibu akan melanjutkan nih kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat tidak sebelumnya kita sudah belajar apa saja nih anak-anak? Ada yang masih ingat tidak? Belajar tool dasar di software berbasis vektor, Bu. Lebih tepatnya di Adobe Illustrator. Wah, mantap. Faris masih ingat nih. Ada kesulitan nggak Faris saat coba praktek sendiri di rumah? Tidak ada dong, Bu. Aman lah sejauh ini. Nah, oke. Kalau masih ada yang belum paham, bisa tanyakan ke Ibu ya. Nah, selain Faris juga, teman-teman yang lainnya kalau masih ada yang kebingungan, bisa tanyakan langsung ke Ibu ya anak-anak, bisa japri langsung di chat. Oke, kalau dari yang lainnya nih, coba Sevi, masih ingat tidak tools apa saja yang kita pelajari di minggu sebelumnya? Ya Bu, jadi kemarin tuh udah belajar tools dasar. Yang pertama ada selection tool, lalu ada pen tool, sama ada type tool Bu. Wah, keren nih Sevi masih ingat ya, tapi ada yang ketinggalan nih toolsnya, ada yang belum disebutin. Coba anak-anak, apa yang tertinggal toolsnya? Tools yang belum disebutin. Ya, gimana M? Kalau nggak salah tuh rectangle tuh, Bu, kalau nggak salah. Oke, kalau dari yang lainnya? Sama Dari... direct selection tool, Bu. Oke, mantap. Tepuk tangan ya anak-anak buat kita semua. Keren nih, semuanya masih ingat dengan materi yang Ibu jelasin di pertemuan sebelumnya. Pertahankan ya anak-anak, jangan sampai lupa lagi. Oke, jadi di sini Ibu akan melanjutkan nih penjelasan materi tentang tools lagi yang ada di software berbasis vektor atau di Adobe Illustrator. Oke, di sini Ibu izin saya sebutin dulu ya anak-anak. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Aman. Oke, jadi di sini ya udah ada dua contoh gambar dari tools yang akan Ibu jelaskan. Nah, tapi kalian belum tahu kan mana ya gitu ya pasangan dari Magic Wand Tool sama Lasso Tool itu yang A atau B. Nah, di sini coba anak-anak raise hand ya yang bisa menjawab dan menebak gambar yang termasuk ini dulu deh Lasso Tool. Sebelum Ibu jelaskan lebih lengkap agar Ibu tahu nih sejauh mana anak-anak bisa belajar mandiri di rumah sebelum Ibu jelaskan di pertemuan hari ini. Oke, Ibu beri waktu selama 10 detik untuk anak-anak mengamati gambarnya. Oke, sekarang Ibu akan hitung mundur ya selama 3 detik. Nanti anak-anak langsung raise hand. Cepat-cepat gitu ya. Yang pertama siapa yang memilih gambar A, terus yang kedua siapa yang memilih gambar B untuk lasso tool. Oke, dimulai yang pertama untuk lasso tool. Untuk siapa yang memilih? Oke, mungkin langsung ini ya, di kolom chat aja ya. Karena tidak bisa raise hand, di kolom chat siapa yang memilih lasso tool yang A atau B. Langsung ketik A atau B gitu ya anak-anak. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Bareng-bareng ya, jangan ada yang nyontek ya. Oke, dimulai. 1, 2, 3. Ketik ya, A atau B. Oke, banyak yang pilih A ya ternyata. Oke anak-anak, berarti jawabannya benar semua ya. Jawabannya itu A gitu ya anak-anak. Jawabannya itu B, maaf teman-teman. Oke, mantap. Udah paham semua ya. Berarti udah bisa membedakan mana yang disebut dengan lasso tool sama mana yang disebut dengan Magic Wand Tool. Tapi di sini Bu akan jelaskan lebih lengkap ya. Jadi yang Magic Wand Tool itu fungsinya untuk memilih atau menyeleksi bagian objek yang memiliki warna, garis, dan gradien yang sama. Magic Wand Tool hanya menyeleksi bagian lampunya saja gitu ya di sini. Bisa terlihat di gambar yang
A gitu ya, hanya menyeleksi gambar lampunya saja dengan warnanya yang sama. Setelah itu, menyeleksi bagian tersebut, bisa melakukan tindakan lain gitu ya, seperti bisa digeser-geser setelah diseleksi atau dihapus, atau bisa dirubah-rubah bentuknya gitu ya. Nah, untuk gambar yang B itu merupakan gambar lasso tool. Nah, hampir sama gitu ya anak-anak dengan Magic Wand Tool, tapi perbedaannya itu di lasso tool itu berfungsinya untuk menyeleksi bagian objek, namun yang membedakannya itu di tool ini hanya dapat menyeleksi secara bebas gitu ya, mau seluruhnya gitu kita seleksi dengan background yang berwarna biru atau bagian yang warnanya putihnya saja gitu ya, jadi bebas dan kita itu bisa mengarahkan kursornya. Oke, sejauh ini bisa dipahami ya anak-anak? Paham, Bu. Bisa Bu. Aman, Bu. Lanjutkan ya. Ke tool selanjutnya di sini ada Line Segment Tool. Nah, Line Segment Tool ini tuh memiliki fungsi untuk membuat objek berupa garis gitu ya. Pada penggunaannya, kita tinggal mengklik dan langsung ditarik gitu ya, sesuai apakah garisnya mau miring atau lurus gitu ya, sesuai dengan arahan kursor yang kita berikan. Oke, di sini cuman sedikit aja gitu ya penjelasan dari Ibu, 3 tools. Coba nanti anak-anak setelah hari ini Ibu akan bagi kelompok gitu ya anak-anak. Untuk anak-anak mencari tugas gitu ya, mencari tools dari Line Segment Tool gitu ya. Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok. Tapi sejauh ini apakah bisa dipahami anak-anak materi yang Ibu sampaikan? Bisa dipahami, Bu. Aman, Bu. Bisa Bu. Oke, alhamdulillah ya. Oke, jadi di sini Ibu telah membagi 2 kelompok nama-namanya. Nah, kelompok yang pertama ada Sevi dan Faris, kelompok yang kedua ada Fadli dan Nicholas. Nah, jadi tugasnya untuk hari ini itu kalian mencari gitu ya, jenis-jenis dari Line Segment Tool, karena ada banyak gitu ya, nggak hanya satu. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai, Ibu kan berikan waktu 10 menit untuk mencari dan mendiskusikan dengan teman kelompoknya. Setelah itu, teman-teman harus mempresentasikan ya di depan kelas di sini di dalam Meet. Setelah itu, nanti gantian antara kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, apakah bisa dipahami anak-anak mengenai tugasnya? Bisa dipahami, Bu. Bisa Bu. Bisa, Bu. Oke, Ibu beri waktu selama 10 menit untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya dimulai dari sekarang. Selamat berdiskusi anak-anak. Oke, baik. Sudah selesai ya waktu berdiskusinya. Sekarang tiba saatnya untuk kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tadi. Nah, boleh perwakilan atau boleh langsung 2 orang ya. Oke, yang pertama yang akan mempresentasikan yaitu dari kelompok 1. Apakah sudah siap kelompok 1? Sudah Bu. Oke, silakan Sevi dan Faris ya. Oke, baik. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari Line Segment Tool. Nah, yang pertama itu ada Arc Tool yang berfungsi sebagai membuat garis melengkung. Kalau spiralnya boleh dijelasin sama Faris. Nah, untuk spiral tool itu berfungsi membuat objek dengan bentuk garis yang melingkar, Bu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1, Bu. Wah, mantap. Berikan tepuk tangan dulu anak-anak. Wah, mantap ya. Udah ada 2 jenis dari Line Segment Tool. Terima kasih Sevi dan Faris. Oke, lanjut ke kelompok 2. Nicholas dan Muhammad Nur Fadli. Silahkan. Ya, Bu. Mungkin akan diwakili oleh saya, Bu, karena tadi itu Nicholas katanya ada gangguan di laptopnya. Jadi dari kelompok kami ada rectangular grid tool yang fungsinya membuat objek berupa kotak dengan bentuk kolom atau kotak-kotak kecil, sama polar grid tool yang fungsinya membuat objek dengan bentuk garis yang terdiri dari beberapa lingkaran, Bu.
Wah, mantap juga nih dari kelompoknya Fadli, mantap. Udah pada bisa menjelaskan dari jenis-jenis line segment tuh. Udah ada 4 berarti ya, dan semuanya itu udah saling melengkapi gitu ya teman-teman. Bagus nih. Jadi Ibu jelaskan kembali ya teman-teman, benar yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Dari line segment tool tuh ada arch tool, spiral tool, rectangular grid tool, sama polar grid tool. Nah, jenis-jenis dari line segment tool ini tuh nanti bakal kalian aplikasikan di software Adobe Illustrator gitu ya. Jadi jangan sampai lupa lagi nih jenis-jenisnya karena nanti akan dipraktekkan.